Saudara, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menangkap anggota DPRD Jabar dari fraksi Partai Amanat Nasional PAN. Ia ditangkap terkait dugaan korupsi dana hibah NPCI Provinsi Jawa Barat anggaran tahun 2021-2023 dengan kerugian negara sebesar 5 miliar rupiah. Dengan tangan diborgol dan mengenakan rompi tahanan, SG anggota DPRD Jabar digiring petugas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ke mobil tahanan. Tersangka diduga mengemplang dana hibah untuk para atlet penyandang disabilitas dengan kerugian negara sebesar 5 miliar rupiah. Tersangka akan ditahan di rutan Kebonwaru selama 20 hari ke depan dan dijerat pasal korupsi dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Negara telah mengalami kerugian negara kurang lebih sebesar 5 miliar. Terhadap pasal yang disangkakan para tersangka, yaitu pasal 2 ayat 1, pasal 3, junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 551 ke 1 KUHP. Dan terhadap tersangka SG telah dilakukan penahanan 20 hari ke depan di rutan Kebonwaru. Profesi tersangka SG saat ini sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang sudah dilantik pada tanggal 22 September kemarin. Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono mengungkap 2 kasus mafia tanah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Para mafia tanah selama ini rupanya memalsukan akta jual beli dan sertifikat tanah. Kasus pertama ada 5 tersangka. Modusnya memalsukan dokumen akta jual dan menawarkan sebidang tanah kepada korban. Kasus berikutnya ada 2 tersangka. Modusnya memalsukan dan menduplikasi dokumen sertifikat palsu di wilayah Kampung Pulo, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Sebanyak 39 sertifikat palsu digunakan tersangka untuk meminjam uang. Ada 39 dokumen yang dipalsukan, stempelnya juga dipalsukan, seolah-olah asli, mirip sekali dengan yang asli, padahal palsu. Dan ini telah merugikan masyarakat. Ada 36 korban yang melapor dan masih berkembang lagi, masih bisa bertambah lagi. Bukan hanya di Bekasi, tapi juga di daerah-daerah atau kabupaten kota lainnya di Jawa Barat. Jajaran kepolisian, kejaksaan, termasuk pemerintah daerah untuk mengungkap kejahatan-kejahatan mafia tanah yang merugikan masyarakat dan juga negara. Saudara, nasib malang menimpa warga Pandeglang, Banten. Sertifikat tanah miliknya digadaikan mantan kades usai mendaftarkan pembuatan sertifikat massal atau PRONA. Kini dia ditagih rentenir karena dituduh tak membayar pinjaman. Aneh saja, punya tanah tapi sertifikatnya malah digadaikan oleh orang lain. Mirisnya orang itu adalah kepala desa yang seharusnya melindungi warganya. Adalah Sukma Wijaya, warga kampung Kubang Kondang, Kabupaten Pandeglang, Banten yang jadi korbannya. Menurut Sukma, kejadian berawal 2018 lalu. Dia mengikuti program PRONA atau pembuatan sertifikat secara massal yang dilaksanakan oleh pemerintah. Namun hingga kini ia belum mendapatkan sertifikat itu. Malah ia kaget saat didatangi penagih utang dengan jaminan sertifikat tanah. Tak tanggung-tanggung, total pinjamannya sebesar 225 juta rupiah. Saat ditelusuri, ternyata sertifikat disalahgunakan dan digadaikan mantan kepala desa untuk meminjam uang ke rentenir. Bahkan sertifikat tanahnya sudah digadaikan 2 kali oleh mantan kepala desa. Tiba-tiba ada yang nagih ke rumah, ya saya kaget. Soalnya saya nggak punya hutang sepeser pun. Alasan kepala desa itu, mantan kepala desa, alasannya saya sangkutan punya hutang 20 juta. Ya berhubung saya nggak kebayar hutang 20 juta, ya terpaksa katanya sertifikat saya dijaminkan ke mantan kepala desa itu. Ya harapan saya mah pengen kembali lagi lah sertifikat saya. Soalnya dari sekarang sampai sekarang belum tahu yang sertifikat kayak gimana, belum pegang.
Kompas TV mencoba mengonfirmasi masalah ini kepada mantan kades namun tak bisa ditemui. Rumahnya pun tampak sepi dan tak berpenghuni. Sementara pengurus desa yang baru membenarkan ada sertifikat warga yang digadaikan pengurus yang lama. Namun, tak mengetahui soal bagaimana proses penyalahgunaan sertifikat itu terjadi. Benar nggak sih kalau misalkan sertifikat yang digadai itu oleh mantan kades maupun Memang betul. Berarti kalau untuk si sertifikat tanah ini digadaikan sama si kades yang sebelumnya ya? Kini Sukma Wijaya berharap besar agar sertifikat tanahnya bisa kembali ke tangannya. Dan ia tak menanggung utang ratusan juta rupiah yang ditagihkan ke rumahnya. Yuda Dwi Taruna, Kompas TV Pandeglang, Banten. Ini bukti-buktinya. Saudara, 3 pencuri rel kereta api di Kabupaten Bandung Barat ditangkap. 5 ton besi rel kereta api disita dari pelaku.